Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Galeri Hawa, semoga Allah selalu meridhoi kita tetap pada Islam. Awal kemenangan muslimin di Perang Uhud. Selamat datang di channel Galeri Hawa. Tetap dukung channel ini, agar bisa memberikan manfaat untuk orang banyak dan menjadi amal jariah untuk kita. Pada zaman dahulu bendera adalah simbol kemenangan. Jika bendera masih berkibar berarti menang, kalau sudah jatuh berarti kalah. Ada 3 orang sahabat yang mulia, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Hashim bin Tsabit radhiyallahu anhu ajmain. 3 sahabat ini berkumpul dan sepakat, ketika percikan takbir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kumandangkan, mereka bertiga sepakat akan menyerang pemegang benderanya Quraisy, dan ternyata betul terjadi. Pada saat itu kebetulan yang memegang benderanya Quraisy adalah dari keturunan Abdidar, dan Abdidar adalah salah satu suku dari keturunan kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suku Abdidar pulalah pemegang bendera saat di Perang Badar, dan akhirnya membuat mereka kalah di Perang Badar. Abu Sofyan yang menjadi pemimpin di Perang Uhud mengatakan, "Hai anak-anak Abu Yolhah." Abu Yolhah sendiri dianggap sebagai kepala sukunya Abdidar. Dia mengatakan, "Anakmu ini 6 orang laki-laki mau ikut perang, di Badar kita dikalahkan gara-gara yang pegang bendera dan jatuh. Kalau sekarang kalian tidak bisa memegang bendera, dan akan jatuh dikalahkan, maka serahkan kepada kami berikan kepada suku-suku yang pemberani." Maka ke-6 anaknya Abu Yolhah mengatakan, "Kami tidak akan menyerahkan bendera ini kepada selain kami, walaupun kami semua terbunuh." Datanglah anak pertamanya Abu Yolhah pegang bendera, dan begitu takbir, Hamzah, Ali dan Hashim, tiga-tiganya menyerang pemegang bendera Quraisy, berhasil dibunuh dan bendera jatuh. Begitu bendera jatuh, orang-orang Quraisy kaget. Awal kecamuk peperangan bendera mereka sudah jatuh, dan biasanya bendera bukan di depan, bendera ditaruh di tengah-tengah pasukan. Datang anak keduanya Abu Yolhah, memegang bendera, tapi 3 orang sahabat ada di sekitar situ, memang menunggu, lalu dibunuh lagi, lalu datang anak ketiga dan keempat, semuanya terbunuh. Pada saat anak kelima Abu Yolhah datang dan memegang bendera, maka dibunuh oleh Hashim, dan anak ke-6 Abu Yolhah sempat juga datang mengangkat bendera, tapi dibunuh oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kebetulan pada saat anak keempat Abu Yolhah dibunuh oleh Hashim bin Tsabit radhiyallahu anhu, ada saudarinya perempuan, anaknya Abu Yolhah tapi perempuan, namanya Sulaid. Sulaid ini waktu lihat saudara laki-lakinya bergelimangan terbunuh, dan dia melihat saudara yang keempatnya dibunuh oleh Hashim, dia pikir Hashim lah yang telah membunuh semua saudaranya, maka dia sakit hati, kemudian dia kembali ke tengah-tengah pasukan Quraisy, lalu dia menggunakan rebananya atau gendangnya, memukul gendangnya, lalu dia mengatakan, "Siapa yang bisa membunuh Hashim untukku?" Lalu dia membawa batok kepalanya kepadaku, maka aku akan isi seukuran batok kepalanya Hashim, emas buat dia. Dia memotivasi pasukan untuk membunuh Hashim. Mendengar kalimat tersebut orang-orang Quraisy yang ada di sekitar situ jadi tamak, mereka mau. Dan mereka tahu kalau Sulaid ini orang kaya, maka mereka pun akhirnya berusaha mencari dan mengeroyoki Hashim pada saat itu. Sulaid kemudian menyiapkan beberapa emas yang harus dia berikan, sampai akhirnya Abu Sofyan mengeluarkan instruksi, "Sebagaimana mereka muslimin menyerang bendera kita, sekarang kita serang bendera mereka, dan harus ada 1 orang yang memegang bendera dari Abdidar, angkatlah bendera." Maka datanglah budak dari Abdidar yang bernama Suaib, dia datang lalu mengibar-ngibarkan bendera sambil pasukan musyrikin berusaha melindungi bendera mereka, dan mencari siapa yang memegang bendera muslimin. Waktu itu kebetulan yang memegang bendera muslimin adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Pada saat itu akhirnya perang mulai memanas, dan target mereka adalah saling menjatuhkan bendera satu sama lain. Saat itu Hamzah, Ali dan Hashim,
ketiga orang ini tetap berusaha menjatuhkan bendera Quraisy, meskipun bendera mereka dijaga oleh banyak pasukan. Akhirnya ketiganya berhasil membunuh budak Abdidar tadi, dan bendera Quraisy jatuh. Waktu Suaib jatuh ditusuk oleh 3 orang sahabat tadi, tangan kanan dia terpotong, maka ia memegang bendera dengan tangan kirinya, lalu tangan kirinya pun ikut terpotong. Ia pun terjatuh dengan tetap mempertahankan bendera Quraisy dengan sisa tangannya, sampai saat bin Abi Waqqas diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari jarak jauh untuk memanah ke arah Suaib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil anak panah, dan mengatakan, "Hai Sa'ad, lemparlah, panahkan, dengan taruhan ibu dan ayahku." Ini biasanya orang Arab ucapkan bukan sumpah. Artinya posisimu aku posisikan sebagaimana aku hormati kedua orang tuaku. Maka saat mengatakan, aku belum pernah melihat ada orang yang mengucapkan kedua kalimat ini, kecuali aku. Artinya Nabi mengatakan, aku memposisikan kamu, menghormati kamu sebagaimana aku menghormati kedua orang tuaku. Maka kata Sa'ad, aku pun melepaskan anak panah dan akhirnya Suaib mati terbunuh. Waktu Suaib terbunuh, bendera Quraisy terjatuh. Hamzah, Ali dan Ashim sengaja menginjakkan kuda mereka di bendera Quraisy, dan akhirnya pasukan Quraisy tidak bisa lagi mendekat untuk mengambil kembali bendera mereka. Akhirnya pasukan Quraisy kocar-kacir pada saat itu, dan saking kocar-kacirnya pasukan Quraisy saat itu, sampai pasukan muslimin yang hadir di perang Uhud mengatakan, kami menyaksikan di perang Uhud, seluruh pasukan Quraisy, ribuan orang itu, semuanya berlari meninggalkan harta mereka, meninggalkan kuda mereka, sampai-sampai mereka meninggalkan kaum wanita mereka, yang ikut-ikutan lari bersembunyi di belakang pohon-pohon kurma dan di bukit-bukit. Meninggalkan kaum wanita saat itu dianggap aib yang besar. Sampai beberapa sahabat menceritakan, kami melihat kancah peperangan kosong, tidak ada manusia, tapi penuh dengan ghanimah atau harta rampasan perang. Inilah awal kemenangan kaum muslimin di perang Uhud, sebelum akhirnya kaum muslimin berbalik kalah di perang Uhud. Allahu a'lam bishawab. Jika benar itu dari Allah, jika ada salah itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.